Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terbentuknya Sumpah Pemuda. Proses lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir pada 28 Oktober 1928, digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPPI. Sejak 1926 melalui Kongres Pemuda I dan pertemuan lanjutan pada 12 Agustus 1928, para pemuda sepakat menggelar Kongres Pemuda II di 3 pertemuan utama. Pertemuan pertama di Gedung Katolik fokus pada pembangunan jiwa persatuan. Tokoh seperti Sugondo, Jojo Puspito, dan Muhammad Yamin menekankan pentingnya kesadaran kolektif mengenai sejarah, tanah air, dan bahasa yang menjadi fondasi identitas nasional Indonesia. Pertemuan kedua di Gedung Java Bioskop fokus pada pendidikan sebagai instrumen kemajuan. Diskusi menyoroti pentingnya sistem pendidikan demokratis dan sinergi antara sekolah dan rumah untuk mengejar ketertinggalan bangsa serta membentuk karakter generasi muda. Pertemuan ketiga ada di Gedung Indonesia Club, fokus pada penguatan nasionalisme dan organisasi. Pertemuan ini membahas nilai-nilai demokrasi serta gerakan kepanduan yang berfokus sebagai alat untuk meruntuhkan sekat-sekat etnosentrisme demi mengukuhkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Halo, kalian tahu nggak organisasi apa aja yang terlibat dalam Sumpah Pemuda? Berikut adalah penjelasannya. Berikut beberapa organisasi kepemudaan yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, di antaranya Jong Java, organisasi kepemudaan yang berbasis di Jawa; Jong Sumatera Bon, Perhimpunan Pemuda dan Pelajar yang berasal dari Sumatera; Jong Celebes, wadah perjuangan pemuda yang berasal dari Sulawesi; Jong Bataksbon, organisasi pemuda yang berasal dari Tanah Batak atau Sumatera Utara; Jong Ambon, Perhimpunan Pemuda yang berasal dari Maluku; Perhimpunan Pemuda yang berasal dari suku Sunda atau Jawa Barat. Nah, jadi itulah penjelasannya. Kalian tahu nggak dampak Sumpah Pemuda terhadap organisasi kepemudaan? Sumpah Pemuda membawa perubahan besar bagi pergerakan generasi muda. Peristiwa bersejarah ini memicu munculnya kesadaran nasional, mengubah organisasi yang semula bersifat kedaerahan menjadi lebih fokus pada persatuan bangsa. Sejak saat itu, tumbuh semangat kuat untuk bekerja sama antar pemuda dari berbagai daerah. Organisasi kepemudaan pun bertransformasi menjadi lebih aktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Lahirlah wadah baru yang berjiwa nasional seperti Indonesia Muda, seiring dengan semakin kuatnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda. Melalui momen ini pula, bahasa Indonesia mulai diterima sebagai alat pemersatu dalam organisasi. Relevansi Sumpah Pemuda di era modern. Sumpah Pemuda tetap relevan sebagai simbol persatuan dan identitas nasional Indonesia. Nilai persatuan yang terkandung di dalamnya penting untuk menghadapi tantangan di era modern, seperti globalisasi, perkembangan media sosial, dan potensi polarisasi di masyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga semangat tersebut melalui sikap toleransi, menghargai keberagamaan, serta meningkatkan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan memperkuat persatuan bangsa.